Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku? Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih karena berkat subscribe Anda lah saya lebih semangat untuk berbagi tips masalah asam lambung ini. Dan demi kesembuhan Anda, mohon disimak video ini baik-baik, jangan di skip-skip. Semakin Anda tahu ilmunya, akan semakin cepat Anda sembuh. Oke saudaraku, banyak yang tanya dari kolom komentar, Mas, herbal apa sih atau obat apa sih ya yang pernah Anda minum ketika masih sakit dulu? Nah, saya akan jelaskan gini saudaraku ya. Namanya obat atau herbal yang kita konsumsi di kalau yang sudah penyakitnya sudah sampai ke psikomatis, sampai sensasinya banyak, itu sebenarnya cuma penunjang, bukan mengobati. Jadi kalau ada yang bilang, oh minum ini, satu botol ini yakin, langsung sembuh, langsung sehat. Oh itu bohong, itu positif bakal obat. Nah jadi jangan percaya, jangan mau keluar uang banyak untuk beli obat-obat yang nggak karuan. Lebih baik disedekahkan. Karena dengan sedekah, hati kita lega, hati kita tenang, asam lambung pun netral. Oke saudaraku, itu sedikit tips ya. Jadi saya kan cerita, saya dulu mengonsumsi namanya temulawak. Nah, temulawak ini dulu saya mengonsumsi ini setelah ya mungkin bisa dibilang baru 50% saya tahu ilmu masalah GERD ini. Saya mengonsumsi itu. Tapi ingat saudaraku ya, sekali lagi herbal ini hanya penunjang, bukan obat untuk menyembuhkan. Nah, masalah mau sembuh tidak itu sudah saya bahas di video sebelumnya dan untuk video selanjutnya nanti akan terus saya bahas supaya Anda juga bisa sehat seperti saya, bisa makan semua yang biasa manusia normal dimakan, saya juga bisa makan dan Anda pun harus bisa. Nah, makanya tetap semangat. Ini temulawak saudaraku ya. Ini saya kasih tahu. Nah, ini namanya temulawak ini yang belum diolah. Dan ini perbedaannya, daunnya, ciri-ciri daunnya, ini agak ada kayak ke ungu-unguan di tengahnya. Nah, sedangkan yang ini tidak ada. Ini daun kunir. Temulawak dan kunir ini sama-sama mengandung kurkumin dan memang baik untuk usus, menenangkan saraf dan kalau yang mungkin insomnia agak susah tidur dengan rutin mengonsumsi temulawak ini mungkin terbantu. Tapi ingat harus tahu cara penggunaannya ya saudaraku. Jadi yang saya tahu, yang saya tahu masalah temulawak ini pertama untuk manfaatnya ya menambah nafsu makan, juga kandungan yang ada di dalamnya ini baik untuk usus, untuk uh, lambung itu melapisi karena juga memang cepat mengeringkan luka. Tapi ingat efek sampingnya kalau salah penggunaan temulawak dan kunir itu menurunkan tensi. Nah, perlu diingat, menurunkan tensi. Jadi, kalau saudaraku semua ingin mengonsumsi temulawak atau kunir, harus banyak makan. Dan makanan yang bergizi, bernutrisi tinggi. Kalau tidak, nanti kelingannya tambah. Kunang-kunangnya tambah. Tidak fokusnya tambah. Dan anxiety-nya pun bertambah. Itu kalau tidak tahu cara pemakaiannya. Makanya disimak, jangan di skip-skip. Seperti video-video saya sebelumnya disimak baik-baik. Jangan sampai tidak paham. Semakin Anda tidak paham, semakin lama Anda sembuh. Jadi ini saya kasih tahu cara mengolahnya saudara ya. Jadi ini temulawak ini diiris tipis-tipis seperti singkong untuk kita buat keripik itulah. Terus sudah seperti singkong diiris-iris itu kita jemur. Sudah dijemur, sudah kering biasanya 3 sampai 4 hari dia akan seperti ini. Ini sengaja saya buat untuk saudaraku semua supaya paham ya. Nah, kita ambil hanya sejumput seperti ini. Nah, segini. Jangan lebih, segini saja. Ini sudah cukup. Kalau susah cari yang model seperti ini di apotek biasanya juga sudah ada yang berbentuk kapsul. Nah, ini kita masukkan. Ini panci. Ini saya pakai khusus dulu memang untuk merebus temulawak ini karena apa? Bekasnya ini pahit. Rasanya sangat pahit ini saudaraku. Nanti tidak enak kalau untuk merebus air untuk membuat kopi atau membuat teh nggak enak. Dan ini airnya 1,5 gelas. Perhatikan baik-baik ya. 1 gelas ini setengah. Nah, setengah gelas.
Nah, jadi airnya agak banyak gini. Segelas setengah. Kita rebus. Nah, jadi kita rebus ini sampai sisa setengah gelas. Kalau sudah mulai dingin, hangat kuku, itu baru kita minum. Dan mohon diperhatikan, minum temulawak ini yang baik, yang benar itu hanya 3 hari sekali. Itu malam mau tidur setelah makan. Ingat-ingat. Kalau belum makan, minum temulawak ini, rasanya perut ini rasanya malah gak karu-karuan, kepala malah tambah berat. Biasanya saya dulu seperti itu. Makanya saya tahu resep ini juga dari kawan dulu, dia kena mah kronis, ya bukan asam lambung, mah kronis. Cuman kan memang temulawak ini juga untuk obat lambung. Dia sampai menjalar ke penyakit kuning. Nah, jadi sembari obat dari dokter, dia pun minum seperti ini. Dan ini cara mengolahnya pun saya belajar dari dia. Karena kalau nggak diiris-iris dan dijemur, getahnya ini bahaya di lambung atau di usus. Itu tidak baik kalau untuk konsumsi jangka panjang. Saya dulu mengonsumsi temulawak ini cukup lama, saudaraku ya. 7 sampai 8 bulan saya dulu. Tapi ya karena memang belum tahu betul apa sih asam lambung itu. Tapi setelah saya tahu, saya mulai jarang minum ini karena apa? Saya rasa-rasa kok minum ini kalau saya makan juga nggak teratur kok malah tambah nggak enak. Kepala malah tambah berat, mata malah tambah sering kunang-kunang. Jadi pahami cara pemakaiannya supaya tidak salah. Obat baik kalau tahu caranya. Nah, ini sudah mulai mendidih. Ini sengaja tidak saya potong supaya saudaraku semua juga paham bagaimana cara merebusnya. Nah, ada lagi yang bertanya, Mas, saya dulu itu hidung sering mampet. Memang kalau hidung sering mampet itu biasanya, saudaraku ya, itu untuk penderita asam lambung yang sudah melewati masa-masa begahnya terlalu, pedihnya terlalu, itu biasanya sudah lewat dari situ dia. Baru nanti hidungnya itu sering-sering mampet, kadang sering pilek, telinga sering berdengung, mengkerucut seperti apa kalau bahasa dokter itu tinnitus lah Pak ya. Nah, hidung mampet, ada yang memang cuma sebelah, ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang dua-duanya. Kalau saya dulu dua-duanya. Jadi kapan itu muncul? Biasanya itu setelah antara habis makan, habis sarapan dan makan siang. Atau mau makan ketika sore. Setelahnya ini biasanya kadang-kadang mampet mendadak. Nah, saya dulu belum tahu kok begitu itu apa sih? Tak apa-apa. Tarik napas kok malah sudah nggak lega, napas sudah pendek, mampet pula. Wah, jadi saya pikiran kemana-mana. Tapi setelah saya tahu ilmunya dan ketika sensasi itu muncul, saya cukup diam, saya tenang saja. Oh, ini ada sensasi ini. Saya harus tenang. Kalau saya panik, maka perasaan tambah nggak enak. Makanya jangan panik, tenang, santai. Ambil minyak kayu putih, buka, disedot-sedot. Nah, itu akan membuat sedikit lega. Atau dikasih di leher, atau di posisi di hidung sini. Jangan kena mata tapi ya pedih nanti. Nah, di posisi di hidung sini sama disedot-sedot. Itu akan mempercepat leganya. Saya dulu seperti itu. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kalau hidung mampet mendadak tanpa sebab itu biasanya memang eh, saraf kita ini sedang tersiksa. Contoh gini saudaraku ya, mungkin pernah dengar atau saudaraku sendiri juga mengalami ketika urut, pijit sama tukang pijit. Biasanya begitu kita berbaring, dipijit, mungkin baru beberapa kali pijit, apalagi yang pijitnya agak kuat, tahu-tahu langsung mampet. Biasanya 80% seperti itu. Saya sampai sekarang pun kalau pijit ya gitu, tahu-tahu mampet. Seperti kayak mau pilek gitu. Memang gitu. Dan itu tandanya apa? Saraf kita memang lagi tersiksa. Nggak apa-apa itu memang sensasinya. Dan juga kan nggak setiap jam. Hanya kadang-kadang. Gitu. Yang penting jangan lagi mau takut mati. Ini apa nanti gak bisa napas saya mati. Ya ngaku aja. Saya dulu ya gitu masalahnya. Aneh penyakitnya. Tapi kalau kita tahu ilmunya cepat. Insya Allah cepat sembuh. Nah ini
Kita lihat rebusan kita tadi. Nah, dia berbusa seperti ini, saudaraku ya. Jadi harus kita tunggu, jangan kita tinggal. Ini karena kalau apinya tidak kita kecilin, maka busa ini bisa naik, bisa kemana-mana. Nanti kalau ditinggal, takutnya bahaya kalau ada anak kecil dekat apa gimana, makanya kita kecilkan saja. Nah, ini sampai jadi setengah gelas. Kompore yo meslek ora gelem cilik kok yo. Nah, ini agak kecil ini. Nah, ini kita biarkan kira-kira nanti sisanya sekitar setengah gelas. Jadi kalau saudaraku semua belum paham apa yang mau ditanyakan, tanyakan. Dan kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab atau saya buatkan videonya. Saya ingin Anda sembuh karena setiap baca di komen, saudaraku, terus terang saya teringat waktu dulu betapa tersiksanya memang sakit asam lambung ini. Dan saya sudah tahu ilmunya, saya sudah sembuh seperti ini. Saya tergeraklah hati saya. Bagaimana caranya Anda juga bisa sembuh. Kita terlepas dari namanya GERD ini. Banyak juga yang bilang lingkaran setan. Wah, gimana nggak lingkaran setan? Kita panik, asam lambung naik. Asam lambung naik, kita panik. Kita tambah panik, asam lambung tambah naik. Asam lambung tambah naik, tambah panik. Kan seperti itu, muter dia. Jadi, hentikan salah satu, apa? Pikiran. Kalau kita menghentikan pencernaan, mungkin kita nggak mampu. Itu di luar kendali kita. Yang bisa kita tenangkan adalah pikiran. Tenangkan pikiran, santai. Nah, jadi kembali lagi ke herbal ini, saudaraku ya. Kalau juga yang mengonsumsi kunir, juga tetap 3 hari sekali. Nah, jadi saya dulu yang saya minum 3. Kunir, temulawak, sama aci singkong. Ini dulu. Ini bisa dipakai, bisa tidak. Karena apa? Saya bilang tadi, ini hanya penunjang, bukan mengobati. Temulawak dan kunir ini menambah nafsu makan saja. Dan kalau Anda juga salah penerapannya, tetap anxiety tetap tinggi, makan tetap telat-telat, tetap makannya nggak teratur. Apa yang Anda mau, entah pantangan, entah bukan, Anda makan semua, ya nggak sembuh-sembuh. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Jadi, ketika pagi, saya dulu sebelum sarapan, waktu sebelum saya tahu ilmunya, tapi setelah tahu saya nggak lagi minum aci singkong ini, saya tidak lagi, waktu sudah tahu ilmunya saya tidak mengonsumsi lagi. Karena ini hanya menenangkan sesaat. Yang baik itu apa ya? Bangun tidur ya minum air putih, sarapan. Itu yang bagus. Aci singkong ini dulu kalau saudara-saudaraku semua ada yang mau coba, ini sangat membantu untuk yang baru-baru mau kena asam lambung. Bukan yang sudah sampai ke psikomatis, sampai ke anxiety, bukan. Yang masih awal-awal. Jadi kalau Anda menemukan video ini tapi Anda masih baru merasa kembung, baru agak-agak nggak enak, nah ini bisa dipakai. Jadi aci singkong itu airnya setengah gelas, acinya itu 1 sendok munjung, 1 sendok makan munjung, taruhkan di gelas itu, kasih air setengah gelas, air dingin saja, diaduk, terus diminum. Itu saya dulu seperti itu. Tapi juga itu saya tinggalkan karena apa? Saya rasa itu kurang efektif dan yang baiknya itu memang harus sarapan. Supaya kelingan-kelingan kita juga tidak separah ketika kita telat-telat makan. Karena kalau sudah makan, sudah minum aci itu, kita sarapan nanti entah mau jam berapa. Yang baik ya, seperti itu tadi. Bangun tidur, minum, terus sarapan. Nah ini sudah sisa sekitar setengah gelas. Dan perlu diingat lagi, kalau sore tetaplah jalan, cari keringat. Terus bagaimana mas, saya ini nggak bisa jalan. Kalau jalan kaki saya ini bergetar, apa nggak bisa berdiri, atau mungkin faktor lain. Itu tetaplah mencari menghangatkan tubuh dengan cara berjemur saja nggak apa-apa. Berjemur dulu. Nanti kalau sudah mulai enakan, sudah bisa jalan, jalan. Atau ya mungkin saudaraku semua yang memang ekonominya mampu, beli apa itu yang untuk olahraga yang jalan di tempat itu, treadmill apa ya itu, saya wong desa nggak maksud itu.
itu bisa taruhkan tempat panas, jalan di situ. Kalau misal mau keluar rumah masih takut, masih malu, boleh. Yang penting kalau sudah sehat, keluar saja nggak apa-apa. Yang penting kita pakai masker supaya tidak terkena polusi, cari keringat, bawa telur rebus dan bawa air minum, air putih. Nah, ketika sudah istirahat, kita makan telur itu putihnya saja ya kita makan, terus kita minum air putih itu, badan enak nanti. Itu terus saja sampai Anda sembuh. Dan ingat, jangan berharap, kapan ya sembuh. Jangan dipikir serius, saya udah lama kok nggak sembuh-sembuh. Jangan. Itu nanti saudaraku semua tambah panik. Terus tambah mencari apa ya, saya ini sakit apa sih kok nggak sembuh-sembuh. Malah seperti itu nanti. Dan malah tambah lama. Enjoy saja, lakukan saja apa yang memang membuat diri Anda itu nyaman. Jalan sore enak, keringetan, lakukan itu sampai sembuh. Kalau Anda berpikir, kok nggak sembuh-sembuh, ya dulu ya gitu. Nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ketika saya berhenti berharap untuk sembuh, disitulah mulai sembuh. Nah, karena apa? Memang ya itu tadi sudah saya kasih video saya sebelumnya, prosesnya lama. Nah ini ya saudaraku, sudah sisa sekitar setengah gelas. Setengah gelas. Wih, pas betul ini. Nah, ini kita minum. Dan minum ini, saya ingatkan kembali. Minum ini ketika mau tidur, setelah makan. Nah, baru kita minum. Nah, seperti ini. Udah lama nggak minum ini rasanya pahit. Pahitnya melebihi kenyataan. Mungkin segitu saja ya saudaraku. Jadi terus ikuti channel ini, pahami videonya, jangan dicepet-cepetin demi kesembuhan Anda. Share kepada saudara, teman dekat Anda atau siapapun yang memerlukan motivasi atau ilmu tentang GERD ini untuk menuju kesembuhan. Mudah-mudahan kita semua sehat, selamat dunia akhirat. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.